Berikut ini adalah profil singkat dari Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BEI dimulai pada 14 Desember tahun 1912 saat pemerintah Belanda mendirikan bursa pertama di Batavia untuk kepentingan kolonial. Setelah sempat vakum akibat perang dan ketidakstabilan politik, pasar modal Indonesia diaktifkan kembali pada 10 Agustus 1977 di bawah pengawasan pemerintah. Pertumbuhan industri kemudian memicu lahirnya dua bursa utama, yaitu Bursa Efek Jakarta yang berfokus pada saham dan Bursa Efek Surabaya yang berfokus pada obligasi. Puncaknya pada 1 Desember 2007, kedua bursa tersebut resmi bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia guna menciptakan pasar modal yang lebih efisien, terpadu, dan kompetitif secara internasional. Sejak tahun 2021, Bursa Efek Indonesia menggunakan klasifikasi IDX-IC yang membagi perusahaan ke dalam 11 sektor, yaitu energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti dan real estate, teknologi, infrastruktur, dan juga transportasi dan logistik. Per awal Januari 2026, jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 956 perusahaan. Di lain sisi, selama tahun 2025 tercatat sudah ada 14 perusahaan yang delisted dari Bursa Saham Indonesia. Organisasi yang membentuk ekosistem bursa di Indonesia. Pasar modal Indonesia digerakkan oleh 3 lembaga yang disebut Self-Regulatory Organizations. Yang pertama ada PT Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai penyedia sistem dan penyelenggara perdagangan efeknya. Yang kedua ada PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI bertugas mengelola, clearing, dan menjamin penyelesaian transaksi bursa agar hak dan kewajiban pembeli atau penjual terpenuhi. Yang ketiga ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI bertugas menyediakan jasa kustodian sentral, penyimpanan efek secara elektronik, dan penyelesaian transaksi efek. Selanjutnya, bagaimana peran BEI dalam melindungi investor publik? Yang pertama, keterbukaan informasi atau transparansi, yaitu mewajibkan emiten untuk melaporkan laporan keuangan berkala dan informasi material lainnya secara tepat waktu agar bisa diakses oleh publik. Yang kedua, pemantauan pasar real time, yaitu mengawasi aktivitas perdagangan secara terus-menerus untuk mendeteksi adanya manipulasi pasar atau pergerakan harga yang tidak wajar. Yang ketiga, mekanisme perlindungan perdagangan, yaitu menerapkan sistem auto rejection atau batas naik turun harga harian dan melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham jika ditemukan indikasi penyimpangan. Yang keempat, sistem notasi khusus, yaitu memberikan simbol huruf tertentu pada kode saham seperti notasi E untuk ekuitas negatif sebagai peringatan dini bagi investor mengenai kondisi kesehatan perusahaan tersebut. Yang kelima, edukasi dan literasi, yaitu menyelenggarakan program seperti sekolah pasar modal atau SPM dan pendirian galeri investasi untuk meningkatkan pemahaman investor mengenai resiko dan cara berinvestasi yang benar. Selanjutnya, sejauh mana BEI mewajibkan atau menghimbau emiten untuk beralih dari laporan tahunan biasa ke laporan berkelanjutan. Berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51 tahun 2017, penyampaian laporan keberlanjutan telah menjadi kewajiban atau mandatori bagi seluruh emiten di BEI secara bertahap. Sejak 2024, hampir seluruh kategori perusahaan tercatat diwajibkan menyertakan laporan ini secara terpisah atau sebagai bagian terintegrasi dari laporan tahunan. BEI berperan memastikan kepatuhan ini melalui pemantauan dan pemberian notasi atau sanksi administratif bagi perusahaan yang gagal memenuhi standar transparansi, aspek lingkungan dan sosial tersebut. Baik, selanjutnya program atau pelatihan apa saja yang disediakan oleh BEI untuk membantu perusahaan, khususnya yang baru melantai, agar memenuhi standar ESG atau yang disingkat menjadi Environmental, Social, dan Governance. BEI menyediakan ESG training dan workshop yang intensif melalui unit edukasi emiten. Fasilitas ini mencakup yang ada 3,
Yang pertama yaitu panduan pelaporan atau reporting guidelines, yaitu teknik pengisian laporan berdasarkan standar global seperti GRI atau Global Reporting Initiative atau TCFD. Yang kedua yaitu akses ke ESG data. BI bekerja sama dengan lembaga seperti Morningstar Sustainalytics untuk memberikan pemahaman kepada emiten mengenai cara penilaian skor ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Yang ketiga, ESG Inkubator, yaitu program khusus bagi perusahaan tahap awal yang dapat digolongkan seperti UKM atau startup, agar sejak sebelum IPO mereka sudah memiliki fondasi tata kelola yang berkelanjutan. Selanjutnya, bagaimana BI memberikan apresiasi atau insentif bagi emiten yang memiliki skor ESG yang tergolong sangat baik. Apresiasi utama dari BI adalah memberikan visibilitas lebih tinggi melalui indeks prestisius seperti IDX ESG Leaders. Selain itu, emiten dengan skor ESG yang tinggi seringkali mendapatkan ada dua biasanya. Yang pertama, biaya pencatatan atau listing fee yang kompetitif. Adanya diskon atau kebijakan keringanan biaya tertentu bagi perusahaan yang memenuhi kriteria Green Label. Yang kedua, exposure investor global. BI mempromosikan perusahaan-perusahaan ini dalam forum investasi internasional seperti Public Expose Live untuk menarik modal asing yang memiliki mandat investasi berkelanjutan. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang sering dikeluhkan oleh perusahaan di Indonesia dalam mengadopsi prinsip ESG atau Environmental, Social, dan Governance? Tantangan utamanya meliputi yang umum ada 3. Yang pertama, biaya implementasi. Perubahan operasional menjadi ramah lingkungan memerlukan investasi teknologi yang mahal di awal. Yang kedua, ketersediaan data. Sulitnya mengumpulkan data yang akurat dari seluruh rantai pasok atau supply chain. Ini menunjukkan adanya keperluan untuk audit ESG atau yang disingkat menjadi Environmental, Social, and Governance. Yang ketiga, SDM terbatas. Kurangnya tenaga ahli di dalam perusahaan yang benar-benar memahami cara mengintegrasikan strategi bisnis atau bisnis dengan indikator keberlanjutan. Bagaimana perkembangan instrumen investasi berbasis lingkungan seperti Green Bonds dan Bursa Karbon di Bursa Efek Indonesia? Perkembangannya sangat pesat, hingga 2026 nilai penerbitan Green Bonds dan Sustainability Linked Bonds terus meningkat karena tingginya minat investor institusi. Selain itu, Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon yang telah diluncurkan sejak 2023 kini semakin aktif, di mana perusahaan dapat memperdagangkan kredit karbon untuk mengompensasi emisi mereka, menjadikan Bursa Efek Indonesia sebagai pusat perdagangan karbon yang signifikan di Asia Tenggara. Apakah saham dengan profil ESG tinggi memiliki kinerja yang lebih stabil atau lebih baik? Secara historis, indeks seperti IDX ESG Leader seringkali menunjukkan volatilitas yang lebih rendah saat pasar mengalami gejolak dibandingkan indeks konvensional. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan nilai ESG atau Environmental, Social, and Governance yang tinggi umumnya memiliki manajemen risiko dan tata kelola yang lebih kuat, sehingga lebih tangguh menghadapi krisis hukum sosial maupun lingkungan. Investor kini memandang skor ESG sebagai indikator kualitas manajemen jangka panjang.